terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, sikap Demokrat itu sampai sejauh ini masih konsisten itu, Pak? Masih konsisten, apalagi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Cilacap tetap solid ya, mengikuti apa keputusan-keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat. Audio Jungle. Ya, selamat siang Pak Sudiarto. Ya, selamat siang Mas. Ya, ini terkait mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, pemberitaan-pemberitaan yang beredar terkait SBY diduga adanya menunggangi demo di Undang-Undang Cipta Kerja. Ini sikap DPC Kabupaten Cilacap, sikapnya seperti apa sih nih Pak? Ya Mas, kami atas nama Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Cilacap solid, kompak, satu mando terhadap keputusan Dewan Pimpinan Pusat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Ya begini Mas, ini negara demokrasi. Di dalam negara demokrasi itu setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat, pemikiran, kritik kepada pemerintah sebagai kontrol. Dalam situasi seperti ini, saya berpikir mestinya semua pihak, khususnya pemerintah, ya, jangan blunder yang mencari kambing hitam terhadap gerakan demo ya, yang menentang, mengkritisi Undang-Undang Cipta Kerja. Justru tentunya semua pihak itu harus mencari pokok permasalahan apa ini semua yang terjadi. Salah satunya adalah pemicunya adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, khususnya kaum buruh. Di samping itu, akar permasalahan lain yang sedang kita hadapi dalam situasi seperti ini, yang di depan kita adalah satu itu persoalan wabah penyakit corona, dua persoalan pengangguran dan kemiskinan, tiga hutang negara yang sangat tinggi. Terus lebih jauh lagi bahwa sampai hari ini negara kita masih negara yang bersifat konsumtif, bukan negara produktif. Maknanya bahwa sampai hari ini itu kita belum punya kemandirian di segala bidang. Di sektor pangan dan industri semuanya hanya mengandalkan impor. Barangkali solusinya semua pihak, khususnya pemerintah, harus membuat konsep strategi pembangunan yang bersifat cash program. Disebut cash program itu memotong jalur birokrasi agar program-program itu cepat berjalan dan menghasilkan hasil pembangunan yang dilaksanakan itu secara efektif dan efisien. Jangan sampai ada ego sektoral. Semuanya harus satu komando antar kementerian, antar lembaga, bahwa bahwa konsep program ini adalah bersifat cash program. Terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, sikap Demokrat itu sampai sejauh ini masih konsisten itu Pak? Masih konsisten, apalagi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Cilacap tetap solid ya, mengikuti apa keputusan-keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat. Saya ulangi bahwa salah satu langkah-langkah dalam rangka mengatasi persoalan yang berkembang, mestinya itu khususnya pemerintah itu satu, bagaimana cara mengatasi pengangguran dan kemiskinan yang luar biasa, yaitu membuat program-program kerja yang berbentuk padat karya. Dua itu menumbuh kembangkan UKM yang ada, yang selama ini teruji menjadi
yang penjaga perekonomian nasional kita. Di samping itu saya berharap pemerintah itu juga menumbuhkan kreativitas anak bangsa, ya, kreativitas usaha anak bangsa. Itu negara harus hadir, ya, memfasilitasi, ya, memberi dukungan, ya, baik finansial dan lain-lain. Barangkali itu, Mas. Satu sisi lain ini saya melihat bahwa gerakan ini yang tidak selesai, ini kayaknya sudah mulai bergeser. Artinya bahwa bergesernya sebagian masyarakat, ya, warga negara kita sudah mulai ada rasa tidak percaya terhadap pemerintah. Saya melihat itu bahwa kewibawaan pemerintah, ya, itu sudah menurun. Ini bahaya sekali. Jadi secepatnya saya bilang, saya berharap Presiden, ya, segera mengambil langkah-langkah agar bagaimana rasa kepercayaan warga masyarakat Indonesia tumbuh kembali, kewibawaan negara, ya, pemerintah negara ini juga tumbuh kembali sehingga revolusi tidak akan terjadi. Karena kan itu, Mas. Oke, Pak Sudiarto. Kemudian ini untuk kesan dan pesan serta harapannya seperti apa nih Pak Sudiarto? Itu tadi saya bilang hubungannya dengan yang berkembang ini persoalan, ya, kepercayaan publik, ya, masyarakat, pemerintah, kewibawaan yang menurun, sehingga ini harus ada langkah-langkah yang konkret agar itu kembali lagi kepercayaan masyarakat dan kewibawaan pulih kembali, sehingga ada program-program yang bisa meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat, ya. Mereka semua sebagai ahli waris, ya, para pejuang kemerdekaan, ya. Jadi jangan sampai kita ini sebagai warga negara Indonesia justru seolah-olah kos di negaranya sendiri. Barangkali. Oke, terima kasih Pak Sudiarto. Dan apa yang disampaikan Pak Sudiarto dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.